Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Bagus dan saya sendiri Bimo Saputra. Di sini kami akan membahas tentang tegangan geser dalam balok. Apa itu tegangan geser? Tegangan geser adalah tegangan ketika arah gaya sejajar dengan permukaan bidang. Dan di sini kita ambil contoh, di sini ada sebuah kubus, kita beri gaya di sudut C ini dan kita beri gaya juga di sudut A ini. Dan ingat ya, tegangan geser itu adalah ketika arah gaya sejajar dengan permukaan bidang. Nah, jadi itu harus sejajar dengan permukaan bidang dan itu dapat dinamakan dengan tegangan geser. Nah, ini contohnya harus sejajar dengan permukaan bidang. Dan adapun rumus dari tegangan geser yaitu F per A. F itu gaya yang bekerja, satuannya Newton, dan A itu los penampang, satuannya meter persegi. Di sini ada gaya geser dan momen lentur. Gaya geser merupakan gaya tegak lurus dari batang, sedangkan momen lentur adalah gaya yang dapat membuat suatu batang berputar. Nah, gaya geser dinotasikan dengan huruf V, dan momen lentur dinotasikan dengan huruf M. Untuk mencari besar dari gaya geser dan momen lentur dapat dihitung dari persamaan keseimbangan, yaitu sigma V sama dengan 0 dan sigma M sama dengan 0. Nah, di sini ada contoh soal diagram gaya geser dan momen lentur. Tentukan reaksi tumpuan menggunakan persamaan keseimbangan. Nah, di sini kita cari dari sigma momen A-nya dulu. Sigma momen A sama dengan 0. Nah, ini 50 dikali 2 itu dari. Nah, ini kita pertama soalnya kita anggap 50 kN ini sama dengan gaya pertama dan 30 kN ini gaya kedua dan 20 kN ini gaya ketiga. Nah, karena kita mencari reaksi dari tumpuan A ini, maka kita lihat 50 kN. Jadi kan 50 kN ini tekanannya ini searah dengan jarum jam. Jadi kita ambil asumsi yang searah sama jarum jam itu adalah plus dan yang berlawanan arah jarum jam adalah minus. Jadi karena dia searah jarum jam, jadi 50 dikali 2 karena kan dia searah jarum jam itu plus, jadi dia plus ditambah 30 kN. Nah, itu 30 ini tuh 30 ini gaya kedua dan 6 ini jarak tumpuan A ke gaya kedua itu 6 karena 2 ditambah 4 itu 6 dan dikurang. Jadi nah, ini kenapa dikurang? Karena ini reaksi tegangan geser B ini berlawanan arah dengan jarum jam, makanya itu min. Jadi min reaksi tegangan geser B dikali 8 karena jarak titik tumpuan A ini ke titik tumpuan B itu adalah 8. Dan 20 ini tuh dari gaya ketiga dan ini muternya juga searah dengan jarum jam, jadi plus. Jadi 20 kN dikali 10. 10 itu jarak dari titik tumpuan A ke gaya ketiga. Jadi kita jumlah di sini 50 dikali 2 100, 100 ditambah 180 dari 30 kali 6 dan minus 8 RVB ditambah 200 itu dari 20 kali 10 sama dengan 0. Jadi kita jumlah 100 tambah 180 280 ditambah 200 yaitu 480 dikurang 8 RVB dan sama dengan 0. Nah, ini pindah ruas, min 8-nya turun, RVB sama dengan, nah ini yang tadinya plus 480 karena dipindah ruas jadi minus 480. Dan di sini RVB
RVB sama dengan, loh ini harusnya minus 480 dibagi minus 8 dan hasilnya 60 kN, karena minus dibagi minus adalah positif. Nah, sudah ketemu itunya. Situ kita cari sigma momen B nya, yaitu sigma momen B sama dengan 0, yaitu 2. Nah, karena titik tumpuan itu di sini, kita lihat yang searah jarum jam dan yang tidak searah jarum jam. Nah, kita ini tumpuan B-nya itu kan kita lihat dari gaya ketiga dulu kita lihat. Nah, dari gaya ketiga ini dia berputar secara jarum jam. Jadi positif. Jadi positif 20 dikali 2. 2 ini dari titik tumpuan B ke gaya kedua, yaitu jaraknya 2 meter. Nah, ini minus 30 karena titik tumpuan B dan gaya kedua ini berlawanan dengan arah jarum jam. Dia ke arah bawah dan ke bawah dan ke kanan gini. Dia berlawanan dengan arah jarum jam, maka dia minus. Dan dikalikan 2. 2 ini dari jarak titik tumpuan B ke gaya kedua. Jadi min 30 dikali 2. Dan begitu pun sama di gaya ke-1 itu berlawanan dengan arah jarum jam, maka dia minus 50 dikali 6. 6 ini jarak dari titik tumpuan B ke gaya pertama. Dan plus reaksi tegangan geser A itu dia searah dengan jarum jam, karena dari bawah ke atas dia berputar searah jarum jam, makanya dia plus RVA dikali 8. 8 itu jarak tumpuan A, reaksi tegangan geser A menuju reaksi tegangan B, itu jaraknya 8 sama dengan 0. Jadi kita jumlah di sini 20 dikali 2 itu 40, dan minus 30 dikali 2 sama dengan minus 60, dan minus 50 dikali 6 itu minus 300, dan plus di sini karena RV-nya plus jadi 8 plus 8 RVA sama dengan 0. Dan kita jumlah di sini ketemu minus 320 plus 8 RVA, reaksi tegangan geser A sama dengan 0, dan 8 RVA sama dengan 320. Ini kita pindah ruas, yang tadinya minus jadi plus, jadi 8 RVA sama dengan 320, RVA sama dengan 320 dibagi 8, yaitu 40 kN. Dan sudah ketemu hasilnya 40 kN dan 60 kN. Dan di sini cara membuat diagram geser dan momen lenturnya. Nah, di sini kita ambil contoh yaitu untuk membuat gaya geser dulu. Untuk membuat diagram gaya geser dulu. Di ujung ini ada gaya ketika 40 kN ke atas. Nah, ini tuh kan gaya vertikal 40 Newton ke atas. Jadi gaya gesernya akan berubah dari 0 ke 40. Nah, di ujung ini kemudian di ujung ini tidak ada beban merata dan tidak ada di sepanjang balok ini. Pokoknya di sepanjang balok ini tidak ada beban merata. Karena tidak ada beban merata, maka gaya geser kalau tidak ada beban merata itu adalah konstan. Jadi 40 ini konstan sepanjang 2 meter ini. Sampai gaya pertama ini, dari titik tumpuan A ke gaya pertama itu konstan. Gayanya tetap 40. Dan nah, di titik kedua ini ada gaya pertama itu sebesar 50 kN ke bawah, tekan ke bawah. Jadi yang tadinya 40 itu turun ke bawah sebesar 50 kN. Jadi
turun menjadi minus 10 kilonewton. Dan karena tidak ada beban merata juga, konstan sepanjang 4 meter itu minus 10 kilonewton sampai ke gaya kedua, yaitu gaya kedua 30 kilonewton. Ditekan lagi jadi turun lagi ke minus 40 kilonewton. Dan begitupun konstan sepanjang 2 meter tetap minus 40 kilonewton, dan di titik tumpuan B ini ada gaya vertikal ke atas yaitu sebesar 60 kilonewton. Jadi minus 40 ditambah 60 kilonewton ke atas jadi plus 20. Nah, dari plus 20 ini konstan sampai ke gaya ketiga itu sebesar 20 kilonewton. Dan karena ada gaya ketiga ini ke arah bawah, jadi yang tadi plus 20 ditekan ke bawah ke 20 dan balik lagi ke 0. Begitu cara mencari diagram geser dan selanjutnya yaitu membuat diagram momen lenturnya. Di sini kita buat ada sebuah diagram momen lenturnya. Kita lihat dari gaya geser ini, pertama di ujung ini momen gaya 0, lalu setelah itu gaya gesernya konstan, artinya beban atau gaya momen lenturnya akan berupa garis lurus. Integrasi dari konstan adalah lurus, dan ini nilainya di ujung ini sebesar luas bidang atau diagram gaya geser ini luasnya adalah 40 kali 2, jadi sebesar 80 kilonewton. Jadi naik sebesar 80 kilonewton, sehingga momen lenturnya akan berubah dari 0 menjadi 80 pada jarak 2 meter ini. Dan diturun sebesar 40 kilonewton karena dari gaya ke-1 ke gaya kedua itu turun 40 kilonewton. Jadi yang tadinya 80 turun ke 40 kilonewton. Dan dari gaya kedua ke titik tumpuan B ini turun lagi sebesar 80 kilonewton. Jadi yang tadinya 40 kilonewton dikurang 80 kilonewton, yaitu hasilnya minus 40 kilonewton. Dan ini dari titik tumpuan B ke gaya ketiga itu naik lagi sebesar 20 kilonewton dikali 2, yaitu 40 kilonewton. Yang tadinya minus 40 kilonewton ditambah 40 kilonewton itu menjadi 0 habis. Dan begini hasil diagram gaya geser dan momen lenturnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Oke, next. Di sini ada hubungan gaya geser dan momen lentur. Nah, di sini ada balok ya. Di sini ada engselnya. Sorry, belum di zoom. Di sini ada engselnya, di sini ada rollnya. Terus balok itu dikasih beban ke atas, beban merata ke atas dengan simbol Q. Lalu balok ini dipotong segmen ini menjadi seperti ini. Nah, kan balok ini kan menerima beban merata ya, atau beban terdistribusi yang dinotasikan dengan huruf Q. Nah, karena setiap beban merata pasti gaya gesernya berbeda-beda dari setiap titik. Misal di sini, ini kan beban meratanya, maka gaya gesernya pun di setiap titik beda-beda. Kita ambil segmen ini.
Di sini ada titik A, terus ada geser ke sana sama momen lentur sana. Nah, kalau di sini gesernya V plus D kali V atau dV. D ini delta ya, atau segmen ini nih, dikali V gaya geser sini. Berarti gaya geser yang di sini sama gaya geser yang di sini itu berbeda. Dan juga momen lentur yang di sini sama momen lentur yang di sini berbeda. Maka di next slide ya, dirumuskan sigma MA sama dengan 0. Ini diasumsikan apabila berlawanan arah maka dia positif. Next. Nah, titiknya di sini. Kita sigmain, kita kumpulin gaya apa aja yang ada di sini, yang ada di titik ini. Pertama gaya geser. Pertama tuh gaya ini dulu, yang paling jelas dulu. Momen lentur. Momen lentur dulu. Titik sini, momen lenturnya ke sini nih. Otomatis kan berlawanan arah. Di sini asumsinya kalau berlawanan arah itu positif. Maka M plus DM positif, masukin. Terus di sini ada momen lentur ke sini. Searah jarum jam. Kalau searah jarum jam maka negatif. Min M. Terus di sini ada gaya gesernya. Gaya geser di sini kan berlawanan arah ya. Gaya geser di sini kan searah jarum jam ya. Maka kalau searah jarum jam dia negatif. Nah, min V plus dV atau dikali pelangi maka min V dan min dV. Terus ada dx di sini. Min V plus dV dikali dx, dikali jaraknya. Dan ada juga momen meratanya plus Q kali dx, jaraknya segmen ini, terus dx per 2 sama dengan 0. Nah, kita uraikan. Karena beban merata, apabila terjadi beban merata dan ada beban yang terlalu kecil, maka beban yang terlalu kecil itu bisa saja diabaikan atau tidak dianggap. Kita uraikan dulu ya. Ini kan M dikurang M kan M dikurang min M kan habis. M dikurang M habis. Terus di sini nih dV dikali dx. dV dikali dx. Karena segmen yang kecil, D kan kecil lah. D kecil, dx juga kecil. Kecil dikali kecil hasilnya sangat kecil. Karena terlalu kecil maka diabaikan. Maka dari itu ini hilang atau sama dengan 0, dianggap 0. Dx dikali dv 0, maka ini juga 0, hilang. Sisa dm doang. Nah, ini juga sama. D kecil, D sini juga kecil dikali kecil hasilnya sangat kecil. Karena bebannya terlalu kecil maka dianggap 0. Contohnya tuh seperti misalkan kalian berdiri di atas jembatan yang sangat panjang, besar. Karena beban dari jembatan itu sudah terlalu berat dibandingkan dengan berat badan kalian, maka berat badan kalian tuh diabaikan karena berat dari tubuh jembatannya sendiri tuh udah terlalu berat, udah berbanding jauh, maka berat badan kalian di situ diabaikan. Contoh kecilnya seperti itu. Di sini bacanya dengan menyederhanakan dan mengabaikan ketakberhinggaan kecil dari tingkat yang lebih tinggi, maka kita dapat mengurangi ini menjadi dm min v kali dx sama dengan 0. Maka dm ini pindah ruas ya, jadi plus v dx atau sama dengan v sama dengan dm per dx atau perubahan momen per jarak. Jadi gaya geser itu muncul jika ada perubahan momen terhadap jarak tertentu. Nah, ini perubahan momennya beda-beda ya, maka gaya gesernya pun beda-beda gitu. Konsep sederhananya begitu. Oke, next slide.
tegangan geser yang terjadi pada balok. Di sini ada rumus tau dengan rumusnya Q per B. Q itu rumusnya V kali Q besar per inersia X. Maka dia substitusiin Q ini ke sini menjadi tau sama dengan V kali Q per inersia kali B. Tau adalah tegangan geser, V di sini adalah gaya geser, Q di sini adalah statis momen, terus di sini ada inersia X, dan B di sini adalah lebar. Inersia B kecil ya. B H di sini tinggi. Ini misalkan balok ya. Balok ini kayak dipisah-pisah, ditumpuk-tumpuk gitu, diberi garis. Gitu. Next slide dulu. Misal ada rumus nih dari yang uniknya, yaitu Q-nya. Pada serat tepi terluar bagian atas, tau sama dengan V kali Q per inersia X kali B. Kenapa Q di sini 0? Karena titiknya di sini nih. Q yang tahu yang di sini nih, bagian atas titiknya di sini. Kita next dulu supaya ntar ngerti. Pada serat di mana Y sama dengan plus H per 4. H per 4 tuh di sini nih. Kenapa di sini ada rumus ini? Kenapa dan kalau yang atas 0? Kita lihat dulu yang sini, titik sini nih. Otomatis kan baloknya segini ya. Baloknya segini. Maka rumusnya adalah V kali B lebarnya ini dikali H per 4 tingginya dikali jarak dari titik bidang 1 ke titik pusat keseluruhan bidang. Kan titik pusatnya sini nih, keseluruhan bidang. Dan titik pusat bidang satunya ini nih, sini tengah sini nih. Kan ini kan persegi panjang ya. Kan jarak sini ke sini kan H per 8. Maka jarak ke sini ke sini H per 4. Maka dari jarak sini ke titik tengah sini jaraknya adalah H per 12. Itu rumus Q ya, per inersia X kali B. Lalu kenapa kalau yang Q di atas itu 0? Kan B kali H per 4 itu kan luas penampang ya. Karena yang atasnya ini tidak ada penampangnya atau tidak ada luasnya, maka 0. 0 dikali apapun pasti hasilnya 0 gitu. Next. Ngerti ya? Terus ada pada saat berimpit garis netral Y sama dengan 0 di sini nih. Y sama dengan 0. Sama kayak tadi kita rumusnya B dikali H per 2 dikali jarak titik pusat bidang 1 ke pusat bidang keseluruhan. Sini nih, dari titik sini ke sini nih, H per 4. Ini harusnya kali ya. Ini salah nih, sorry. Harusnya itu kali ya. Nah, oke. Next. Nah, kali ini sama ya, min H per 4 sini. Konsepnya sama yang titik sini. Dari jarak sini ke sini nih, Q-nya. Terus yang tepi terluar bagian bawah juga sama kayak yang paling atas. Jadi kesimpulannya, Q atau statis momen itu rumusnya luas penampang dikali Y aksen. Y aksen itu adalah jarak titik pusat bidang 1 ke titik pusat keseluruhan gitu. Ini ada contoh soal. Dua papan kayu yang panjang membentuk irisan T dari balok yang terlihat dalam gambar. Bila balok ini meneruskan suatu gaya geser tetap sebesar 3000 Newton, maka tentukanlah jarak antar paku yang diperlukan antara kedua papan untuk membuat balok berlaku sebagai satu kesatuan. Anggaplah bahwa gaya geser izin tiap paku adalah sebesar 700 Newton. Nah, di sini ada balok papan kayu gitu, yang bidang 2 mau disatuin gitu dengan lebar 200 Newton 200 meter 200 mm
dan tingginya 50 mm. Tahap pertama untuk menyelesaikan soal ini adalah mencari diketahuinya dulu. Diketahuinya 3000 Newton. Geser izin tiap pakunya 700 Newton. Maka jarak antar paku yang diperlukan itu berapa supaya nyatu dua papan tersebutnya. Kita cari dulu titik pusat sumbu Y-nya dengan rumus A1 dikali Y1 sama tambah A2 kali Y2 per A1 tambah A2. Ini tuh rumusnya titik sentroidnya sumbu Y. A1 nya tuh bidang 1 ya, 50. Nih 50 dikali 200. Titik sumbunya sini nih, 50 bagi 2 itu 25 kan. Terus ini titik pusat bidang 2. A1 tambah A2 hasilnya sama dengan 87,5 mm. Lalu kita tentuin Q-nya sama kayak tadi. Pakai konsep yang kayak tadi lagi. A dikali Y-aksen. A di sini luas penapang, Y-aksen tadi nih titik pusat 1 ke titik pusat keseluruhan. 50 kali 200 dikali, kenapa 87,5 dikurang 25? Karena kita lihat kan titik pusat keseluruhan bidang tuh di sini nih, sumbu netralin ini. Dan titik pusat bidang 1 sini. Dari sini ke sini kan tingginya 87,5. Dari sini ke sini tingginya 25, maka 87,5 dikurang 25 hasilnya sama dengan 62,5. Baru dihasilin semuanya, hasilnya sama dengan 625 kali 10 pangkat 3 mm kubik. Diubah ke meter kubik menjadi 625 kali 10 pangkat minus 6 meter kubik gitu. Lalu kita cari momen inersianya dengan rumus 1/12 kali B kali H pangkat 3 ditambah A kali D pangkat 2. Ini rumus untuk mencari momen inersia yang sumbunya nggak simetris. Nih, kita masukin aja langsung. Ini untuk bidang 1 dan ini untuk bidang 2. B-nya sama dengan 200 bidang 1, H-nya sama dengan 50. Ditambah A-nya tuh 50 kali 200 dan D-nya nih sama kayak tadi, kayak Q tadi. Q tadi kan sama ya 62,5. Maka 62,5 pangkat 2. Ya ini lah. Nih. Ini D ini maksudnya sama kayak tadi. Titik pusat 1 bidang 1 ke titik pusat keseluruhan, hasilnya 62,5 gitu. Terus bidang 2 juga sama. Kenapa yang D di sini sama? Kenapa D yang di sini sama D yang di sini sama? Karena emang jaraknya sama, kan ini kebetulan sama. Tapi kalau di soal lain mungkin bisa beda. Karena titik pusat yang sini nih, yang bidang 2 itu di sini. Di sini nih. Ke sini sama. Kebetulannya sama gitu. Jadi hasilnya tetap 62,5. Dihasilin inersianya sama dengan 113,5 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Dia berubah ke meter pangkat 4, hasilnya 113,5 kali 10 pangkat minus 6. Kalau kita pakai rumus aliran geser, Q itu aliran geser yang udah dijelaskan di awal nih. Sorry. Nih, ini nih. Q ini nih namanya aliran geser, rumus aliran geser. Rumusnya adalah gaya geser dikali statis momen per inersia X. Gaya gesernya 3000 dikali 625 kali 10 pangkat minus 6, Q-nya yang ini per 113,5 dikali 10 pangkat minus 6. Hasilnya adalah 16.500 Newton per meter. Karena tegangan izin pakunya karena gaya
gaya geser izinnya itu 700 Newton, maka 700 Newton dibagi 16.500 Newton. Hasilnya sama dengan 0,043 meter atau sama dengan 43 mm. Maka masing-masing pakunya untuk membuat menjadi satu bidang satu dan bidang dua menjadi satu, maka pakunya berjarak sekitar 43 mm antar sesamanya gitu. Ada contoh soal 2. Sebuah balok sederhana dengan L sama dengan 6 meter memikul beban merata dengan notasi Q sebesar 1 kN per meter dan beban terpusat dengan notasi P sebesar 5 kN yang terletak di tengah bentang. Penampang adalah persegi dengan dimensi 20 kali 30 cm. Maka gambarlah diagram tegangan geser penampang. Sini. Diketahui L ini panjang 6 meter, Q ini beban merata, P ini beban terpusat, B ini lebar, H ini tinggi. Maka step pertama untuk ngerjain soal ini adalah dengan mencari gaya geser maksimal dulu. Kan yang mau digambar diagram tegangan geser penampang, maka dicari dulu nih gaya geser maksimal dengan rumus setengah kali Q kali L. Ini L ya, bukan 1 ini L. Ditambah setengah P. Maka hasilnya sama dengan sebesar 5,5 kN atau diubah ke 5,5 kN atau diubah ke Newton sebesar 5.500 Newton. Lalu menentukan titik berat penampang. Karena penampangnya itu persegi, maka titik beratnya itu kan tinggal dibagi 2 aja. Karena lebarnya 20 dibagi 2 sama dengan 10 cm, diubah ke milimeter 100. Titik tingginya itu 30 dibagi 2 hasilnya 15, tinggal diubah ke milimeter sama dengan 150 mm. Terus kita cari inersianya. Inersia X sama dengan 1/12 kali B kali H pangkat 3. Kenapa yang di sini nggak pakai AD pangkat 3? Karena bedang yang di sini itu bentuknya persegi. Bentuknya itu simetris, maka tidak perlu ditambah lagi A kali D pangkat 3. Langsung saja pakai rumusnya. Jadi inersinya sama dengan 4,5 kali 10 pangkat 8 mm pangkat 4. Lalu kita cari tegangan geser dengan rumus yang seperti dijelaskan di awal. Pada serat tepi terbelah bagian atas dan bawah sama dengan 0. Udah jelas ya kenapa 0. Karena tidak ada luas penampangnya. Dan di mana Y sama dengan H plus 4 serat, di mana Y sama dengan plus H per 4. Kita masukin rumus kayak tadinya nih. V ini 5.500 tadi, V maksimalnya, B ini 200, H nya 300 per 4 dikali 300 per 4 ditambah 300 per 8 per inersianya 4,5 kali 10 pangkat 8 dikali B nya 200. Hasilnya adalah 0,103 Newton per milimeter kuadrat. Dan titiknya juga sama. Hasilnya menggunakan rumus yang tadi hasilnya 0,137 Newton per milimeter kuadrat. Titik H per 4 yang di bawah atau yang minus itu hasilnya 0,103 Newton per milimeter kuadrat. Pakai rumus yang tadi ya, sama hasilnya. Maka diagram tegangan gesernya sama dengan di titik A, tahu A ini sama dengan 0. Di titik tahu A yang bawah juga sama dengan 0. Semakin ke tengah atau semakin ke pusat titik beratnya, maka tegangan gesernya semakin maksimal. Lihat diagramnya. Semakin ke tengah dia semakin naik, ke tengah lagi semakin naik. Yang ini juga ke tengah semakin naik. Berarti tegangan geser maksimal itu terjadi pada titik berat penampang. Tegangan geser maksimalnya. Jadi pada bidang ini tegangan geser penampangnya tuh terjadi titik tengahnya, titik beratnya sebesar 0,137 Newton per milimeter kuadrat. Gitu. Thank you.
Oke. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas penjelasan yang kurang. Mungkin ada beberapa penjelasan yang kurang dieksplor, tapi mohon maaf atas kekurangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.